Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irliana Hardianti dengan NIM 2020 0501 02110 dari Program Studi Perbankan Syariah semester 6 kelas D. Di sini saya akan mereview materi terkait dengan penilaian prestasi kerja dalam manajemen sumber daya manusia. Langsung saja kepada pembahasan materi. Apa itu penilaian prestasi kerja? Penilaian prestasi kerja merupakan sebuah proses formal untuk melakukan peninjauan ulang dan evaluasi prestasi kerja seseorang secara periodik. Dapat diartikan juga, penilaian prestasi adalah suatu analisa yang adil dan jujur tentang nilai karyawan bagi organisasi. Apa sih pentingnya penilaian prestasi kerja? Penilaian prestasi kerja atau performance appraisal dalam rangka pengembangan sumber daya manusia adalah sangat penting artinya. Hal ini mengingat bahwa dalam kehidupan organisasi, setiap orang sebagai sumber daya manusia dalam organisasi ingin mendapatkan penghargaan dan perlakuan yang adil dari pemimpin organisasi yang bersangkutan. Dalam kehidupan organisasi, ada beberapa asumsi tentang perilaku manusia sebagai sumber daya manusia yang mendasari pentingnya penilaian prestasi kerja. Asumsi-asumsi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang ingin memiliki peluang untuk mengembangkan kemampuan kerjanya atau prestasinya sampai tingkat yang maksimal. Yang kedua, setiap orang ingin mendapatkan penghargaan apabila ia dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik. Yang ketiga, setiap orang ingin mengetahui secara pasti tangga karir yang dinaiki atau dilewati apabila dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 4. Setiap orang ingin mendapatkan perlakuan yang objektif dan penilaian atas dasar prestasi kerjanya. Yang kelima, setiap orang bersedia menerima tanggung jawab yang lebih besar. Kemudian yang terakhir, setiap orang pada umumnya tidak hanya melakukan kegiatan yang sifatnya rutin tanpa informasi tentang hasil kerjanya tersebut atau umpan balik, dalam hal ini feedback. Tujuan penilaian prestasi kerja dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, penilaian kerja bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan para pekerja dengan memberikan bantuan agar setiap pekerja mewujudkan dan mempergunakan potensi yang dimilikinya secara maksimal dan melaksanakan misi organisasi atau perusahaan melalui pelaksanaan pekerjaan masing-masing. Tujuan khususnya, penilaian kinerja menghasilkan informasi yang sebagai umpan balik atau feedback bagi pekerja dalam meningkatkan efisiensi kinerjanya dengan memperbaiki kekurangan atau kekeliruannya dalam melaksanakan pekerjaan. Faktor-faktor prestasi kerja yang perlu dinilai. Yang pertama, kuantitas kerja. Hasil kerja sesuai dengan waktu kerja yang ada. Yang perlu diperhatikan bukan hasil rutin tetapi seberapa cepat pekerjaan dapat diselesaikan. Kemudian ada kualitas kerja. Mutu hasil kerja yang didasarkan pada standar yang ditetapkan. Biasanya diukur melalui ketetapan, ketelitian, keterampilan, kebersihan hasil kerja. Kemudian ada keandalan. Dapat atau tidaknya karyawan dapat diandalkan adalah kemampuan memenuhi atau mengikuti instruksi, inisiatif, hati-hati, kerajinan, dan kerjasama. Kemudian ada inisiatif, kemampuan menggali masalah dan mengambil tindakan korektif, memberikan saran-saran untuk peningkatan dan menerima tanggung jawab menyelesaikan. Faktor selanjutnya ada kerajinan. Kesediaan melakukan tugas tanpa adanya paksaan dan juga yang bersifat rutin. Kemudian ada sikap, perilaku karyawan terhadap perusahaan atau atasan atau teman kerja. Faktor yang terakhir ada kehadiran. Keberadaan karyawan di tempat kerja untuk bekerja sesuai dengan waktu atau jam kerja yang telah ditentukan. Lanjut, ada metode penilaian prestasi kerja. Yang pertama ada rating scales. Di sini hasil penilaian karyawannya dicatat dalam satu skala,
Kemudian yang kedua ada metode peninjauan lapangan, yaitu pemimpin melakukan terjun langsung ke lapangan untuk menilai prestasi kerja karyawan. Yang ketiga ada critical incidents atau incidents kritis. Di sini penilaian pada saat kritis saja. Kemudian ada tes prestasi terbaik, yaitu mengadakan tes tertulis kepada karyawan yang akan dinilai. Selanjutnya ada checklist, yaitu memilih pernyataan-pernyataan yang sudah tersedia yang menggambarkan prestasi kerja dan karakteristik karyawan atau dalam hal ini yang dinilai. Kemudian ada employee comparison. Di sini dilakukan dengan cara membandingkan antara seorang karyawan dengan karyawan yang lain. Materi selanjutnya ada kendala dalam penilaian prestasi kerja. Yang pertama ada halo efek. Halo efek dan tolak ukur penilaian merupakan kesalahan yang dilakukan oleh penilai karena umumnya penilai cenderung akan memberikan indeks prestasi baik bagi karyawan yang dikenalnya atau sahabatnya. Sebaliknya, terhadap karyawan yang kurang dikenalnya, penilai memberikan indeks prestasi sedang atau kurang. Yang kedua, kesalahan kecenderungan terpusat. Artinya, banyak penilai tidak suka menilai karyawan sebagai yang efektif atau tidak efektif dan sangat tidak atau sangat jelek. Di sini penilai cenderung merata-ratakan antara karyawan satu dengan karyawan yang lainnya dan bahkan tidak sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya ada bias terlalu lunak dan terlalu keras, yaitu biasanya kesalahan bias yang terlalu lunak cenderung penilai terlalu mudah memberikan nilai dalam evaluasi prestasi kerja karyawan, sedangkan kesalahan bias yang terlalu keras sebaliknya terjadi karena penilai cenderung terlalu ketat dalam evaluasi mereka. Prasangka pribadi, yaitu prasangka pribadi bisa mengubah penilaian terhadap karyawan. Sebagai contoh, seorang atasan pria mungkin cenderung memberi penilaian yang rendah kepada karyawan wanita karena satu hal. Adapun faktor lain yang mempengaruhi penilaian mencakup faktor senioritas, kesukuan, agama, kesamaan kelompok, dan status sosial. Selanjutnya materi terakhir yaitu kegunaan penilaian prestasi kerja. Ada beberapa. Yang pertama, perbaikan prestasi kerja. Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer, dan departemen personalia dapat membetulkan kegiatan-kegiatan mereka. Kemudian ada penyesuaian kompensasi, yaitu evaluasi prestasi kerja membantu para pengambil keputusan dalam menentukan kenaikan upah, pemberian bonus, dan bentuk kompensasi lainnya. Kegunaan selanjutnya ada keputusan-keputusan penempatan, yaitu promosi, transfer, dan demosi biasanya didasarkan pada prestasi kerja masa lalu atau antisipasinya. Promosi sering merupakan bentuk penghargaan terhadap prestasi kerja masa lalu. Kemudian ada kebutuhan latihan dan pengembangan, yaitu prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan latihan. Demikian juga prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus dikembangkan. Selanjutnya ada perencanaan dan pengembangan karir. Umpan balik prestasi kerja mengarahkan keputusan-keputusan karir, yaitu tentang jalur karir tertentu yang harus diteliti. Kemudian ada penyimpangan proses staffing, yaitu prestasi kerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan dan kelemahan prosedur staffing departemen personalia. Ketidakakuratan informasional, yaitu proses kerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahan informasi dalam analisis jabatan, rencana-rencana sumber daya manusia, atau komponen-komponen lain sistem informasi manajemen personalia. Kemudian ada kesalahan desain pekerjaan, yaitu prestasi kerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan.
penilaian prestasi membantu diagnosa kesalahan-kesalahan tersebut. Kesempatan kerja yang adil, yaitu penilaian prestasi kerja yang akurat akan menjamin keputusan-keputusan penempatan internal diambil tanpa diskriminasi. Kemudian yang terakhir ada tantangan eksternal, yaitu kadang-kadang prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor di luar lingkungan kerja seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial, atau masalah-masalah pribadi lainnya. Dengan penilaian prestasi, Departemen Personalia mungkin dapat menawarkan bantuan. Nah, itulah tadi sedikit review materi dari saya terkait dengan penilaian prestasi kerja dalam manajemen sumber daya manusia.